Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa kembali dengan saya Praitno. Baik, mari kita ikuti bersama ya informasi mengenai CPNS ya dari Menteri Pan RB ya. Judul ini Menteri Pan RB bertindak. Finalisasi CPNS 2023, formasi ditetapkan dan rencana pendaftaran akan dimulai. Nah, simak sampai selesai agar Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ya, baik tenaga honorer maupun adik-adik yang alumni ya, lulus dari SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Ini simak sampai selesai agar bisa mendapatkan informasi yang valid, yang cukup ya untuk bisa mempersiapkan diri di dalam mengikuti CPNS tahun 2023. Nah, di sini Menpan RB ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini sudah melakukan persiapan ya. Di antaranya adalah finalisasi ya CPNS 2023, kuota maupun persyaratan, formasi yang ditetapkan seperti apa, dan rencana pendaftaran akan dimulai kapan. Nah, di sini akan ada bocorannya ya, rencana untuk persiapan kita semua. Ini diberitakan Jumat 26 Mei 2023 ya. Masih baru. Nah, di mana informasi mengenai CPNS 2023 ini sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua dan oleh adik-adik ya, untuk bisa berkesempatan menjadi PNS. Mari kita baca kabarnya ini. Menteri Pan RB bertindak, finalisasi CPNS 2023, formasi ditetapkan dan rencana pendaftaran akan dimulai. Menteri Pan RB ya, Abdullah Azwar Anas serta pihak Kementerian Pan RB sudah mulai buka suara mengenai rekrutmen CPNS 2023. Bahkan untuk formasi CPNS 2023 juga sudah ditetapkan oleh Menteri Pan RB ya, yang tertulis dalam surat edaran mengenai usulan formasi CPNS 2023 pada Maret 2023 yang lalu. Kemudian, mengenai bocoran jadwal pelaksanaan pendaftaran CPNS 2023 sudah diumumkan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB pada bulan April lalu ya. Ya, pantas saja jika informasi mengenai pendaftaran CPNS 2023 ini masih begitu mencuri perhatian banyak masyarakat Indonesia ya, yang ingin bisa masuk lolos CPNS. Pasalnya banyak daripada fresh graduate ya. Jadi maupun masyarakat lainnya yang begitu antusias menunggu kapan pendaftaran CPNS dimulai. Sebelumnya, Menpan RB sudah memberitakan dalam bentuk pernyataan bahwa rekrutmen ASN yang meliputi CPNS 2023 dan P3K sudah pasti akan dibuka ya. Ada kepastian akan dibuka. Selain itu, pendaftaran CPNS 2023 yang akan dilaksanakan juga terbuka untuk umum dengan jumlah formasi yang lebih besar dari sebelumnya. Insya Allah April kita bungkus jumlah formasi clue-nya ya lebih banyak dari tahun ini. Karena tahun ini kan kita target menyelesaikan THK ya, tenaga kerja honorer, non ASN dan lain-lain. Ucapnya kepada Kompas. Nah,
Bocoran yang diungkap beberapa waktu lalu tersebut ternyata sudah dibenarkan dengan adanya pernyataan yang baru-baru ini diungkap oleh pihak Kementerian Pan-RB, di mana tahun ini dikatakan bahwa ASN yang dibutuhkan sebanyak lebih dari 1 juta formasi yang mencakup P3K dan CPNS 2023. Jadi ada 1 juta formasi ya. Rencana kebutuhan ASN pusat dan daerah sejumlah 1.030.000 terdiri dari CPNS dan P3K yang masih proses difinalisasi, kata Averos, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik ya, Kementerian Pan-RB. Tahun 2023 ini formasi juga sudah ditetapkan untuk formasi sekolah kedinasan sejumlah 4.672. Sejalan proses validasi yang saat ini dilakukan terhadap usulan instansi pusat dan daerah. Nah, karena kita ketahui bersama bahwa pada usai diluncurkan oleh Menteri Pan-RB surat edaran mengenai usulan kebutuhan formasi CPNS 2023 dan P3K untuk instansi pusat dan daerah dan telah berakhir pada 30 April 2023. Pada Mei 2023 ini ternyata progres dari akan dimulainya pendaftaran CPNS 2023 sudah sampai pada tahap finalisasi atau validasi data. Sehingga rencana pemerintah akan mengumumkan kuota formasi CPNS 2023 pada bulan Mei 2023 ini. Mengenai perbincangan tersebut, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pan-RB Muhammad Averos mengatakan wacana pembukaan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K masih dalam proses validasi. Formasi divalidasi dulu berdasarkan usulan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih proses Mei ini, katanya kepada Kompas Senin 22 Mei 2023. Selain itu, pemerintah membuka peluang tidak akan memberhentikan tenaga non-aparatur sipil negara ASN atau tenaga honorer. Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN, kata Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dalam siaran persnya di Jakarta Senin 27. Kita sedang merumuskan agar ada opsi jalan tengah, di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal ya, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian karena teman-teman non-ASN ini berjasa, sambungnya. Saat ini terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara BKN. Sebanyak 1,8 juta diantaranya telah dilengkapi surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing pejabat pembina kepegawaian. Adapun 4 formasi CPNS 2023 yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah bidang kejaksaan, intelijen, dosen, dan hakim. Namun di samping 4 formasi CPNS 2023 yang menjadi prioritas pada seleksi tahun ini, ada pula 1 formasi lainnya yang dianggap sangat berperan penting di tengah perkembangan digital saat ini, yaitu formasi CPNS 2023 bidang talenta digital. Hal tersebut
tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan CPNS 2023 poin 4, yaitu pemerintah akan mengurangi rekrutmen jabatan yang terdampak oleh transformasi digital, tetapi memprioritaskan beberapa formasi jabatan yang diperlukan. Prioritas pemerintah pada CPNS 2023 tersebut tentunya untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya, termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas. Selain itu, formasi CPNS 2023 bidang talenta digital juga menurut kabar yang beredar bahwa akan ada kuota khusus pada rekrutmen tahun ini. Pada rekrutmen CPNS 2023 ini, seorang talenta digital tentunya diharapkan dapat menjadi pundak dari segala permasalahan digital yang terjadi ke depan. Itulah yang diharapkan pemerintah. Jadwal pendaftaran CPNS 2023 menurut Kementerian Pan-RB. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB memberi bocoran soal pendaftaran CPNS 2023. Sebelumnya Menpan RB Aswar Anas telah mengumumkan bahwa rekrutmen ASN bakal digelar tahun ini. Rekrutmen ASN tahun 2023 terdiri dari calon pegawai negeri sipil CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak P3K. Formasi ASN 2023 akan difokuskan pada pemenuhan tenaga pendidik dan kesehatan, serta prioritas untuk talenta digital. Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan, ujar Anas dikutip dari laman Kemenpan RB. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alek Deni memberi bocoran perihal jadwal pendaftaran CPNS 2023 akan dibuka. Ia mengatakan pemerintah berencana mengumumkan rekrutmen ASN 2023 pada Juni akhir atau paling lambat awal Juli 2023. Selain itu, Alek juga meminta masyarakat untuk memantau informasi resmi dari situs Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN. Pihaknya yang juga mengingatkan masyarakat tidak mudah mempercayai informasi soal rekrutmen ASN 2023 yang beredar di media sosial jika bukan dari situs resmi dan terpercaya. Insya Allah, Juni akhir paling lambat Juli kita bisa melakukan pembukaan rekrutmen ASN 2023. Informasi resmi dilihat saja di publikasi situs resmi Kemenpan RB dan BKN. Kata Alek kepada kompas.com. Nah, demikian ya Bapak Ibu sahabat semuanya. Inilah ya informasi dari Menpan RB yang memberikan dan menetapkan ya serta memberikan bocoran bahwa di tahun 2023 ini ada pembukaan CPNS dan itu kuotanya itu ya sekitar 1 jutaan. Nah, prioritas apa tenaga yang akan direkrut pada CPNS tahun ini 2023 tadi sudah disimak bersama-sama ya. Silakan persiapkan untuk menjelang ikut CPNS 2023. Inilah ya sekelas informasi mengenai finalisasi CPNS 2023. Kepastiannya akan dibuka, formasi yang ditetapkan dan rencana pendaftaran tadi sudah disampaikan ya di akhir Juni atau awal Juli ya, akhir Juni atau awal Juli ya. Terima kasih telah menyimak video ini.
Silahkan subscribe, like, isi komentarnya untuk mendapatkan video-video yang terbaru. Aktifkan notifikasinya dan share video ini ke teman-teman grup lainnya ya, agar bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.